warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah kajian Masjid As-Safa wal Marwah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, insyaallah mulai pekan ini yang biasanya kita ketemu 2 pekan sekali setiap Rabu malam Kamis, kalau saya nggak izin libur. Mungkin DKM melihat saya sering libur, sering bolos, akhirnya diminta 1 pekan sekali. Maka insya Allah mulai pekan ini kita akan ketemu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala setiap pekan sekali, tepatnya di hari Selasa malam Rabu, insya Allah ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik, memberikan hidayah kepada kita semuanya, sehingga apa yang kita lakukan pada kesempatan malam hari ini dan seterusnya menjadi pemberat timbangan kita kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah kajian Safa Marwah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tema yang insya Allah akan kita bahas malam hari ini masih sama, tentang apa yang kita pelajari pekan lalu, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui nama Allah Ar-Razzaq. Pada pertemuan yang lalu telah saya sampaikan bahwa tujuan Allah menciptakan kita semua itu ada 2, Bapak Ibu. Tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan saya, panjenengan semua itu iya betul, yang sebagaimana kita tahu untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ingat itu baik-baik.
Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Berarti jenengan sampai sekarang masih diberi umur sama Allah, masih diberi kesempatan untuk hidup oleh Allah. Artinya jenengan masih punya kewajiban, yaitu beribadah kepada Allah Ta'ala. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah, kata Allah. Apakah manusia itu ngira mereka setelah diciptakan habis itu dibiarkan begitu saja, nggak diurusi, nggak ada perintah, nggak ada larangan dari Allah? Nggak mungkin. Ahasiban nasu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira setelah mereka mengucapkan ya Allah saya sudah beriman, habis itu mereka nggak diuji oleh Allah? Nggak mungkin. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, kalau kita bangun tidur dan masih hidup, berarti kita punya kewajiban, yaitu beribadah. Bukan untuk sekedar makan, bukan untuk sekedar minum, bukan untuk sekedar melampiaskan syahwat, la. Tapi tujuan kita hidup di atas dunia ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap detik, setiap waktu, setiap kesempatan yang Allah kasih, kelak kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu. Padahal Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada tiga hal apabila seseorang itu memiliki tiga hal ini, maka iman, lezatnya ibadah. Berarti iman itu ada kelezatannya, ada kenikmatannya, yang itu tidak bisa diraih kecuali oleh orang yang kenal siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Ta'ala ketika memerintahkan kita, menciptakan kita untuk ibadah, Allah juga sampaikan bahwa Allah memerintahkan dan Allah menciptakan kita juga agar kita kenal sama Allah. Gak ada kerompaknya ibadah kalau kita gak kenal siapa Tuhan yang kita ibadahi. Ya, gak ada kerompaknya seseorang yang ibadah kepada Allah kalau kita gak kenal siapa yang kita ibadahi. Makanya Allah Ta'ala firmankan setelah Allah sampaikan bahwa Allah menciptakan kita untuk beribadah, Allah sampaikan bahwa Allah menciptakan kita juga untuk kenal sama Allah. Allah Ta'ala kemarin saya sebutkan dalam surat At-Talaq, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu ala kulli syai'in qadir. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, fa idza arafahu an-nasu 'abaduh. Apabila seorang hamba, jazakallahu khair,
Apabila seorang hamba itu kenal sama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka niscaya hamba itu akan bisa beribadah kepada Allah. Jadi insya Allah ke depan sedikit-sedikit, walaupun kita tidak setiap pekan membahas nama Allah, tapi mungkin 1 bulan sekali atau beberapa bulan sekali kita akan menyampaikan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah malam ini, sebenarnya pertemuan kemarin kita sudah bahas sedikit, maka insya Allah pertemuan ini kita lanjutkan. Nama Allah Ar-Razzaq, Zat yang maha memberikan rezeki. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, sedikit saya ingin ulangi, hanya menekankan saja. Bismillah. Hanya untuk menekankan. Dalam bahasa Arab itu subjek itu pelaku ya, pelaku itu bentuk polanya adalah fa'il. Contoh, Allah zat yang maha memberikan rezeki, nama Allah yang lain selain Ar-Razzaq adalah Razik. Sesuai itu polanya sama, fa'il, Razik. Itu zat yang maha memberikan rezeki. Tapi kalau polanya adalah fa'al, kan ada fa'il, tapi kalau polanya adalah fa'al, contoh yang akan kita bahas malam hari ini, kita tidak bahas Razik, tapi kita bahas Razzaq. Sama itu, fa'al sama Razzaqun, fa'al, polanya sama. Nah, kalau polanya itu fa'alun, contohnya Razzaqun, itu maknanya contoh yang lain. Masya Allah, nasi napa Pak nggih? Megono. Masya Allah. Sego kucing niki nikmatnya, jenengan kajian sambil nikmat sego kucing. Yang nikmat lagi saya lihat jenengan makan sego kucing ini Pak. Saya ya Masya Allah, ini peresmian 1 pekan sekali. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi seluruh DKM masjid ini, dan panjenengan juga selaku jamaah. DKM-nya semangat, gak ada jamaahnya ya sepi. Jamaahnya semangat, gak ada yang ngurusi, sama saja. Jamaahnya semangat, DKM-nya semangat, Ustadz tim bolosan. Ya, intermezzo, biar gak sepandang panjenengan. Bismillah. Contoh ya, Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, kalau wazan atau polanya fa'al, contohnya Razzaq, itu berarti Allah Subhanahu wa ta'ala bukan sekali 2 kali melakukan hal itu. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala punya nama Razzaq, berarti Allah memberikan rezekinya kepada hamba-hambanya bukan sekali 2 kali, tapi sering. Contoh yang lain, Allah punya nama Ghafir. Ghafir itu zat yang maha pengampun. Tapi Allah juga punya nama Ghaffar. Kan sama itu polanya, fa'al, Ghaffar, Razzaq. Nah, ini sama. Nah, bersama ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama Ghaffar, berarti Allah mengampuninya bukan sekali 2 kali, tapi Allah mengampuninya sering. Dan bukan sekarang pembahasan hal itu, cuman saya ingin sampaikan pola fa'al, Razzaq, Ghaffar dan semisalnya itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan hal itu bukan sekali 2 kali, tapi berkali-kali. Nah, kita masuk nama Allah Ar-Razzaq, zat yang maha sering memberikan, zat yang maha sering memberikan rezeki. Bukan sekali 2 kali Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Tapi dari kita mulai ada di dalam rahim ibunda kita, nggak bisa cari sendiri, semuanya difasilitasi oleh Allah. Dari kita di rahim ibu, kemudian lahir, kemudian
bayi, kemudian anak-anak, remaja, dewasa, tua, sampai mati, tidak ada satu langkah pun kecuali kita mesti dapat rezeki dari Allah. Dan ini yang menunjukkan bahwa Allah itu bukan sekedar Razik, tapi Allah itu Razzaq. Saya sudah sampaikan kemarin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atakum min kulli ma sa'altumuh." Allah sudah ngasih kepada kalian semua yang kalian minta, dikasih sama Allah. Kalau kita mikir, enggak Ustaz, ada Ustaz, saya sudah doa terus tapi enggak dikasih-kasih itu sama Allah. Iya, mungkin ada 1, 2, 3, 4, 5, anggap 10 misalkan, beberapa doa panjenengan yang enggak dikasih sama Allah, tapi ingat masih ada ratusan hal yang jenengan tidak minta tapi Allah kasih. Ini yang menunjukkan bahwasanya Allah Ar-Razzaq. Satu tuh, Allah sering ngasih rezeki pertama, dan yang kedua, rezeki yang Allah kasih bukan sedikit tapi banyak. Nanti saya akan sebutkan insya Allah, Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, bahwa rezeki terkadang manusia hanya ngiranya pakai cuan, fulus, bil fulus kulla syai' mulus. Kalau ada fulus semuanya jadi mulus. Ya memang benar sih ya. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang manusia menganggap rezeki itu hanya duit. Kemudian kalau nggak punya duit, berarti kemudian manusia mengatakan, saya hari ini belum dikasih rezeki. Padahal sehat itu rezeki. Nanti insya Allah biar saya sampaikan. Bapak Ibu jamaah Masjid Safa Marwah yang semoga dirahmati oleh Allah, itu makna Razzaq. Allah sering ngasih rezeki kepada kita. Yang kedua, rezeki yang Allah kasih itu banyak, bukan 1-2 rezeki saja. Oke, dalam Al-Quran, nah ini kemarin yang saya sudah sampaikan, cuman agak sedikit terburu-buru. Saya ingin sampaikan lebih pelan malam hari ini atau kesempatan hari ini. Dalam Al-Quran, redaksi rezeki, kalau Allah berbicara tentang rezeki yang Allah kasih kepada hambanya, itu insya Allah kata para ulama, beliau mengatakan, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr dalam kitab Fiqhul Asma'il Husna, kemudian Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Julail dalam kitab Walillahil Asma'ul Husna menyebutkan bahwa redaksi rezeki dalam Al-Quran tidak lepas dari dua. Jenengan buka Al-Quran ketemu rezeki, buka lagi ketemu rezeki, dari awal sampai terakhir ayat-ayat yang bicaranya masalah rezeki itu tidak lepas dari dua hal. Pertama, Allah kasih rezeki cuma-cuma, tidak ada tendensi apapun. Jadi benar-benar Allah kasih rezeki cuma-cumanya, dikasih rezeki. Ini loh Allah karuniakan kalian rezeki, hanya gitu saja. Nggak ada tendensi apapun. Benar-benar tafaddulan minallah. Benar-benar cuma-cuma lah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Yang kedua, nanti saya akan sebutkan ayatnya. Yang kedua, redaksi yang kedua, ketika Allah bicara masalah rezeki dalam Al-Quran, bentuknya ada sedikit permintaan. Kalau tadi rezeki cuma-cuma, Allah bicara rezeki cuma-cuma, tapi kalau yang kedua, rezeki ini disangkut pautkan dengan ibadah. Jadi paham ya? Kalau pertama rezeki Allah kasih cuma-cuma, yang kedua Allah Ta'ala mesti menyangkut pautkan konsep rezeki, redaksi rezeki dengan masalah ibadah. Seakan-akan ada hal yang tersurat ataupun yang tersirat, ada permintaan dari Allah, kilu wis tak kei rezeki, tolong ibadah sama Allah. Nah, itu yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Contoh redaksi yang pertama, yang Allah kasih rezeki cuma-cuma, gak ada tendensi apa-apa. Allah Ta'ala berfirman di banyak ayat. Contoh di surat An-Nahl ayat yang ke-72. Surat An-Nahl ayat yang ke-72. Famin amsilatil awal, di antara bentuk redaksi rezeki model pertama yang hanya Allah kasih cuma-cuma, nggak ada apapun redaksi tendensi apapun. Allah berfirman, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Allah Ta'ala menjadikan untuk kalian dari diri kalian sendiri pasangan-pasangan.
Kalian yang bapak-bapak punya istri, yang ibu-ibu punya suami. Sampai di sini enggak. Wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan. Dan setelah punya pasangan, Allah kasih untuk kalian dari pasangan kalian keturunan, anak dan cucu. Habis itu kata Allah, wa razaqakum minat thayyibat. Kemudian Allah rezekikan kalian berbagai macam rezeki-rezeki yang lain. Saya katakan kepada pertemuan yang lalu bahwa adanya istri itu adalah rezeki. Walaupun guyu dulu kan Pak. Walaupun rada manutan. Ya. Ibu-ibu sama punya suami yang seperti ini juga rezeki. Nikmat. Coba tanya para jomblo. Alhamdulillah nggak ada di sini ya. Saya melihat wajah-wajah. Ini coba nanya orang yang jomblo mungkin, ya Allah berat itu. Antep melalui rintangan di atas dunia ini tanpa ada pasangan. Yang mbak-mbak juga sama, mas-mas juga sama, rezeki punya pasangan. Kemudian yang juga sudah punya pasangan, yang sudah nggak jomblo, mohon maaf, yang sudah punya pasangan suami ataupun istri, tapi qadarullah belum dikasih momongan. Gimana itu rasanya? Luar biasa. Jadi punya pasangan itu rezeki, punya keturunan itu juga rezeki. Ini sudah Allah Ta'ala cuma sebutkan itu. Ini lihat, ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyampaikan cuma kasih rezeki. Contoh yang lain, Allah Ta'ala berfirman, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kami telah muliakan anak Adam. Kami telah jadikan anak Adam bisa hidup di atas daratan atau di atas lautan, nyari rezeki di atas daratan, nyari rezeki di atas lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami juga sudah kasih mereka rezeki macam-macam dari kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada mereka semuanya. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami sudah angkat manusia di atas makhluk-makhluk yang lain. Sudah selesai ayatnya. Allah tidak ada tendensi apapun. Allah hanya menyampaikan, ini kami sudah kasih rezeki untuk kalian. Istri rezeki, anak rezeki, cucu rezeki, dan rezeki-rezeki lain sudah. Oke. Contoh yang kedua. Wa amal amsilah al-thani fa innal Qur'an yakthur fihi tadhkirullahi ibadahu bidzalik fi maqami amrihim bil ibadah wa anwa'it ta'ah. Dan contoh yang kedua lebih banyak Bapak Ibu. Contoh yang kedua yang Allah sampaikan redaksi rezeki, kemudian Allah minta agar kita semakin taat, semakin ibadahnya semangat, ini lebih banyak dalam Al-Qur'an daripada yang pertama. Contoh, ini beliau sebutkan banyak sekali, tapi saya contohkan beberapa saja. Contoh yang pertama, surat Al-Baqarah yang biasa kita baca, ayat 21-22. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, wa'budullaha rabbakum, sembahlah Allah Tuhan kalian. Ini perintahnya, Allah memerintahkan kita untuk apa tadi Bapak Ibu? Untuk menyembah Allah. Sampai di sini Allah enggak. Ternyata setelah Allah perintahkan kita menyembah Allah, Allah kasih alasan. Kenapa sih kita harus nyembah sama Allah? Nah, ini Allah Ta'ala sampaikan. Pertama, alladzi khalaqakum, karena Allah yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, karena Allah yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Sampai di sini Anda lanjut Allah Ta'ala, alladzi ja'ala lakumul arda firasya, karena Allah yang telah menjadikan bumi ini dataran, wassama'a bina'a, karena Allah yang telah menjadikan langit itu kokoh seperti itu tanpa tiang, wa anzala minas sama'i ma'a, dan Allah yang telah menurunkan air dari langit. Kita sekarang rindu sekali dengan hujan. Sedina rong dina telung dina udan, bar kowe kangen karo panas. Memang menus akean dosa ya. Ya Allah.
Sudah dikasih air, minta panas. Dikasih panas, minta air. Sampai di sini ada kata Allah, fa akhraja bihi minas samarat. Kemudian dengan air tadi Allah Ta'ala keluarkan pertumbuhan. Lihat, alasan kenapa kita harus ibadah sama Allah. Saya ingin tekankan lagi. Pertama, Allah menciptakan kita. Satu. Kedua, Allah menciptakan bapak, ibu, simbah, dan orang-orang sebelum kita. Dua. Ketiga, Allah yang menjadikan bumi hamparan, kita bisa nyari rezeki. Yang keempat, Allah menjadikan langit itu kokoh. Yang kelima, Allah menurunkan air dari langit. Yang keenam, dengan air itu Allah keluarkan pertumbuhan. 6 alasan. Habis itu 6 alasan ini kata Allah, rizqan lakum, ini semua rezeki untuk kalian. Sebelum Allah menyebutkan ini semua, Allah sebutkan ibadahlah kalian kepada Allah. Setelah itu Allah sebutkan alasannya. Di akhir ayat Allah tekankan lagi, fala taj'alu lillahi andadaw wa antum ta'lamun. Maka sudah dikasih banyak rezeki seperti ini, tolong kata Allah, jangan sekutukan Allah dengan apapun. Lihat ini, kalau tadi contoh pertama hanya sebutkan rezeki saja, tapi contoh yang kedua Allah sebutkan rezeki, tapi ada yang diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, saya sebutkan itu saja, sebenarnya masih banyak, tapi khawatir waktunya tidak cukup. Oke Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga konsep yang kedua atau redaksi yang kedua saya ingin nukilkan ucapan Ibnu Taimiyah. Kemarin juga sudah saya sampaikan, beliau mengatakan, ini ucapan cukup bagus, innama khalaqallahul khalqa liya'buduh. Allah itu menciptakan makhluknya tujuannya agar mereka semua beribadah. Wa innama khalaqar rizqa, kemudian Allah menciptakan rezeki untuk makhluknya, tujuannya liyasta'inu bihi ala ibadatihi, agar manusia tertolong untuk bisa ibadah dengan adanya rezeki. Tetap mau bagaimanapun, orang yang punya duit banyak dan dia soleh, punya kesempatan untuk bisa lebih banyak ibadah. Ada seorang sahabat Nabi Muhammad yang mereka nggak punya duit, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, zahaba ahlud duthuri bil ujur. Ya Rasulullah, wong sugih-sugih mereka telah mendahului kami mengerjakan kebaikan. Hum yusalluna wa ana usalli. Mereka bisa sholat, kita juga bisa sholat. Oke. Yasumuna wa ana asum, mereka puasa, kita bisa puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, tapi mereka bisa sedekah dengan lebih harta yang Allah kasih kepada mereka, sedangkan kita nggak bisa ya Rasulullah. Lihat ini surhatan yang disampaikan oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang dikasih rezeki oleh Allah lebih. Makanya rezeki yang Allah kasih itu tujuannya agar kita bisa lebih tertolong beribadah secara maksimal. Oke. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rezeki itu ada 2 macam. Rezeki itu ada 2 macam. Ada rezeki yang sifatnya umum, ada rezeki yang sifatnya khusus. Rezeki yang sifatnya umum Allah kasih kepada semuanya tanpa tebang pilih. Laki perempuan, tua muda, kafir, muslim, kasih semua. Dan ini rezeki yang sifatnya duniawi. Dan ini rezeki yang sifatnya duniawi. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika seorang hamba menganggap dunia itu adalah bentuk barometer Allah kasih rezeki, Allah sayang, Allah sanggah. Jangan apal insya Allah ayatnya.
Allah Ta'ala berfirman surat Al-Fajr, fa'ammal insanu idza mabtalahu, apa lanjutannya? Faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi akraman. Manusia yang dikasih rezeki, dilapangkan rezekinya, dimudahkan pintu rezekinya, kemudian manusia ini mengatakan rabbi akraman, oh, Allah sayang sama saya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Ya Allah, urip kok antep kok tirakat, apa-apa sepi. Yang itu fulan kaya, mungkin saya nggak disayang sama Allah. Apa kata Allah? Sanggah Allah Ta'ala, kalla, enggak. Lihat ini, Allah Ta'ala menyanggahnya bukan sekedar la, kalla, enggak kayak gitu sama sekali, tidak sama sekali. Ini Allah Ta'ala juga berfirman di ayat yang lain surat Al-Mu'minun ayat 55-56, nusari'u lahum fil khairati bal la yash'urun ayahsabuna annama numittuhum bihi min malin wa banin. Apakah mereka mengira bahwa harta yang banyak, anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu tanda kalau kami kasih kebaikan kepada mereka? Anda lihat, ini Allah Ta'ala sendiri yang menyampaikan, ayahsabun annama numittuhum bihi min malin wa banin. Apakah mereka ini mengira bahwa kami memberikan kepada mereka anak yang banyak, memberikan kepada mereka harta yang banyak, ini menunjukkan kami beri kebaikan kepada mereka? Allah, enggak. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini rezeki umum, Allah kasih semuanya, laki, perempuan, tua, muda, muslim juga, kafir, soleh ataupun yang enggak soleh, semuanya sama-sama dikasih. Adapun rezeki yang khusus, ini adalah rezeki yang Allah berikan kepada orang-orang beriman. Demi Allah, kata para ulama, seandainya kita tidak punya apapun di atas dunia ini kecuali iman, kita sudah diberikan rezeki terbesar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jaga itu keimanan, jaga itu semangat untuk ibadah. Jangan hari ini nggak punya duit kemudian mengatakan nggak punya rezeki. Iya betul, tapi rezekinya secara umum. Tapi jangan hari ini dikasih rezeki besar oleh Allah, semangat hadir di majelis ilmu, ini rezeki besar. Allah Ta'ala banyak sebutkan dalam Al-Quran tentang hal tersebut. Oke, Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita sudah tahu Allah itu Ar-Razzaq, Allah itu banyak ngasih kita rezeki, Allah banyak memberikan kita macam-macam rezeki, ada satu hal, buah yang harus kita yakini, yaitu al-yakin, keyakinan bahwa Allah Ta'ala satu-satunya zat yang memberikan rezeki kepada hambanya. Tidak ada satupun selain Allah yang bisa ngasih rezeki selain Allah. Ini yakin, harus yakin. Nah, dengan keyakinan ini muncul buah lagi. Ini kita pahami Allah Maha Ar-Razzaq. Oh, kemarin saya sampaikan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang melata di atas muka bumi ini kecuali Allah yang ngasih rezeki. Kalau kita sudah yakin bahwa Allah satu-satunya yang ngasih rezeki, ada tiga buah manis yang muncul karena keyakinan kita bahwa Allah adalah zat yang maha memberikan rezeki. Yang pertama, at-ta'alluq billah. Kalau sudah yakin Allah yang ngasih rezeki, maka hati ini akan senantiasa bergantung kepada Allah. Banyak orang semangat nyari rezeki tapi lupa kepada yang ngasih rezeki. Padahal yang ngasih rezeki Allah Ta'ala. Azan dulu, nanti teruskan sedikit 4 menit atau 5 menit seperti masukan dari kegiatan Pak Endar. Iya, insya Allah sedikit aja, nggak lama-lama. Oh iya, punten.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.